Welcome to Trio. Apa aja jadi? Halo semuanya, kami dari Trio Apa Aja Jadi ingin membawakan podcast tentang pengalaman horor pribadi kita. Jangan lupa nonton ya. Jadi menurut kalian horor itu apa sih? Kalau menurut gue pribadi, horor itu kejadian yang tidak menyenangkan gitu. Yang horor itu ya horor ya. Jadi horor itu tuh pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita miliki dengan yang disebut makhluk astral atau makhluk dunia lain dengan tanda kutip. Ya, kalau menurut Maya nggak tahu. Dulu guys, horor itu ya horor guys, kita kayak apa ya? Gimana kata-kata kisah horor itu kita adalah kayak cerita makhluk halus yang kayak dia dibunuh, dia digentayangan. ya itu tahu sih. Lu nonton Sarah kan ya? Itu jin sih. Ini kisah horornya, menurut lo apa? Tahu ini dong. Enggak, serius. Menurut lo apa kisah horor itu? Kisah horor pribadi. Lo kan langganan Wawa. Jangan sebut merek. Enggak boleh. Ya, Mayas, kalau Mayas dia itu emang nggak suka nonton horor kan. Tapi menurut lo itu horor itu apa sih? Ya makhluk astral. Horornya. Kejadian apa ya? Kejadian yang kita alami bertemu dengan mereka Ya, yang nggak nyata, mereka yang udah beda alam, mereka yang bentukannya udah nggak karuan, kayak bukan jadi apa, Bukan bentuk jadi manusia. gitu kan, kayak ada yang kayak bentuk binatang, tapi dia kayak Itu baru tahu. Itu bentuk binatang. ada ya kayak Siluman mungkin ya katanya ya siluman. benar-benar Ya, tapi itu kan beberapa. siluman ular ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri tuh makhluk astral tuh punya beberapa jenis gitu nggak sih, atau banyak emang ya. menurut kalian emang cuma satu jenis? Ini sih banyak. Kayak yang ada di Jepang. Yang kalian tahu ini apa aja gitu? Dimulai dari Nayong. Di kuntilanak, pocong. Jenis. Kayak misalkan tadi yang disebutin sama Mayes itu mayang. Siluman itu bisa yang kayak kakinya hewan tapi badannya manusia kayak gitu. Terus yang kedua tuh menurut gue ada, menurut saya itu ada jin. Jin itu biasanya dia tuh tugasnya itu bukan menggoda manusia tapi emang menggoda. Jin itu berubah bentuk gitu kayak Ya, dia Bisa bisa menyerupai manusia. menyerupai. Tapi dia tuh sebenarnya nggak bermaksud menggodai manusia. iseng lah ya. Emang udah tugasnya gitu. Kayak kan ada tuh misalkan kayak Sebut pocaci ya, sebut ada jin baik dan jin jahat. Kalau misalkan jin baik itu dia menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang baik, sedangkan kalau jin yang jahat itu menuntut kita tuh kayak Jalan yang harus tidak benar. kayak dihasut untuk Menghasut yang melakukan kita. hal yang nggak benar. Itu kalau dari jin. Kalau jenis lainnya tuh ada kan ada jin, ada setan. Setan tuh yang biasa gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya itu setan itu satan ya. Tapi kita satan, SA. Satan nanti dicantumin aja di sini. Oke, jadi lanjut ke pengalaman horor kita nih. Kan tadi kita udah cerita tentang horor. Horor itu apa sih menurut kita? Nah, kalau dari segi pengalaman sendiri nih, kita itu pernah rasain beberapa pengalaman yang menurut kita horor dan itu nggak mengenakan banget. Dimulai dari Naila mungkin salah satu pengalaman horor yang teringat itu sampai sekarang dan itu nggak mengenakan. Itu digangguin sih. Gangguin gimana gitu? Jadi waktu gua kelas 6 SD, gue ingat banget sebelum gua ujian untuk lulusan kelas 6-nya, gue itu sempat ngerjain soal-soal buat ujian. Itu tepatnya tuh sore sekitar jam 4-an, dan orang tua gue lagi gak ada di rumah sama sekali. Jadi gue itu benar-benar di rumah sendiri dan gue pakai handset dan itu volumenya sangat-sangat full gitu kan. Jadi kalau dari suara luar itu nggak kedengeran gitu? Iya, Udah dipastikan? udah kayak gue nggak bakal denger apapun gitu,
ngerjain tugas-tugas soal itu, gue itu denger dari suara dapur ada yang kayak panci jatuh, baskom jatuh dan segala macem. Dan itu gue itu nggak ngerasain apa-apa tadinya, tapi gue bingung kayak kenapa sedangkan gue pakai headset dengan volume yang full ya. Iya. Dan itu kenapa bisa kedengeran? Gue bingung di situ. Terus akhirnya gue kayak Itu jangan bener. iya. Terus segala macam. Iya. Dan gue kayak biarin aja gitu kan, kayak udah gue lanjut ngerjain lagi. Berusaha tapi untuk ngelupain gitu, kayak enggak menggubris gitu. enggak kayak udahlah diemin aja gitu kan. Karena emang di situ situasinya lo juga udah capek mungkin ya, kayak kan pengen kerjain tugas nih, gue juga kayak udahlah fokus dulu gitu ke tugas. Jadi pas itu gue udah tuh gue diemin, terus dia lanjut kerjain, dan itu makin lama makin kenceng suaranya. Terus gue bilang kayak gue copot headset gue matiin, gak ada suara apa-apa dong. Terus gue kayak pakai lagi, terus gue tuh denger suara di depan rumah gue tuh lagi rame sama ibu-ibu ya, lagi pada ngumpi biasa. Enggak, padahal di rumah itu lo sendiri, tapi Iya, di depan rumah keadaannya Iya. rame menurut lo. Karena lo dengar suara. Ada banyak ibu-ibu. Gue bilang kayak di depan rame gitu kan, nggak bakal mungkin kalau misalkan gue ngerasain hal-hal yang aneh gitu. Iya. Terus akhirnya gue kayak Lo samperin ke depan, enggak, gue cuma natapin arah ke pintu dapur. ke arah suara yang tadi itu. Iya, yang sumber si panci suara. jatuh. Makin lama itu makin kencang suaranya. Terus kayak gue penasaran gitu, tapi gue nggak berani buat datengin ke dapurnya gitu buat ngeliat si dapur. Cuma ingin memastikan itu tadi benar gak sih itu suara benda yang jatuh itu Ya, kayak panci sedangkan di tadi. rumah gue kan ada kucing kan, tapi Iya. kayaknya gak bakal mungkin kucing gue manjat-manjat untuk jatuhin panci. Kalau keadaan kucing Kayaknya kucing gue nggak sebelum kucing lo itu tadi ada di situ nggak, maksud gue kan biasanya Ada, kan ada tapi dia kan ada yang sering motong kan ada yang sering bilang kalau kucing itu biasanya dia itu punya gitu indra Iya. yang bisa dirasakan yang nggak dirasakan manusia, kayak dia ngerasain makhluk lain lah gitu, keadaan makhluk lain. Nah kondisi kucing lo sendiri tuh di situ kayak gimana, maksud mungkin kan Iya. dia kayak nggak tenang atau gerasa kerusuh? masih ya normal aja, dia kayak pada kucing pada umumnya aja gitu, nggak kayak tiba-tiba langsung. Tapi kucing lo ada di rumah? ada bahkan dia ada di samping gue waktu itu. Terus habis itu kayak ya udah pulang. Jadi dari situ tuh lo kayak mungkin kucing gue aja kayak biasa aja. Iya, Mungkin lah ada jadi dia. kayak gue nggak ambil pusing Nggak gitu ya. Udah akhirnya gue cuman mandangin pintu ke arah dapur. Tapi abis itu pandangan gue itu nggak mau apa sih, nggak mau mandang ke tempat Arah lain gitu. gitu, kayak lu pengennya mandangin tempat itu. Iya, dan gue tuh kayak merasa kayak gak enak gitu. Tapi akhirnya bapak gue sama gue akhirnya pulang. Terus gue nanya nih gitu kan, bapak gue mau ke dapur kamar mandi gitu kan. Terus gue nanya, ayo tolong dong nanti ke dapur. Gue bilang gitu, kenapa katanya, tadi soalnya ada suara panci sama yang lain jatuh. Kayak ada Tapi benda sedangkan si Molly ini ada di samping si kucing. Molly ada di samping aku, itu nggak kenapa-napa gitu. Oh ya udah nanti coba ya liatin gitu. Nah di situ nggak ada apa-apa, nggak ada barang pun satu yang jatuh. Nggak ada tuh kondisinya barang yang jatuh. Nggak ada. Kayak Itu yang lo bener-bener rasain. kayak ya udah nggak ada yang jatuh barang itu gitu. Maksudnya kayak sebelum gue tinggal ke apa sih ruang tamu gue itu posisinya masih kayak gitu, masih kayak stay gitu aja, nggak ada Sebelum kejadian yang lo dengar suara itu apa sih, tempat itunya emang udah nggak berserakan kayak biasa. udah normal. Terus kejadianlah suara yang iya. lu kira itu kayak benda jatuh lah. Nah harusnya kan lu mikirnya berserakan nih bendanya kan, kalau emang beneran itu suaranya ada, ya kan, nggak halusinasi lo doang gitu. Bukan, Tapi pas dicek emang bener nggak ada barang-barang satupun yang jatuh. Di situ maghrib gue lagi disuruh sholat, dan habis maghrib itu gue ada acara arisan keluarga ya. Gue sebenarnya emang udah ngerasain feeling gue udah nggak enak banget. Gue udah ngerasain badan gue udah nggak enak, badan gue lemes, dan pundak gue itu kayak berat banget, dan kepala gue tuh kayak muter. Bahkan saat gue ngambil wudhu itu gue kayak nggak mau ngambil wudhu gitu, kayak rasa gue tuh males
semuanya kayak rasanya berat banget, pengen diri aja gitu. nggak bisa juga. Akhirnya gue tetap disuruh gue sholat. Kayak niat tuh nggak ada. Nggak ada Yang tadi niat. awalnya tuh lo udah niat kayak gue pulang-pulang bakal sholat nih bareng Iya. keluarga gue. Tapi yang pas itu gue sholat, dan setelah sholat gue disuruh ganti baju sama mak bapak gue karena mau pasti harus ikut arisan ya. Gue ganti baju terus gue kayak nangis, gak tau kenapa gue nangis karena badan gue tuh bener-bener nggak enak, yang udah kayak badan pundak gue tuh udah berat, kepala gue Kayak tuh udah nggak normal, puyeng. nggak biasa. Terus kakak gue nanya, kenapa sih katanya gitu? Enggak, kok badan aku berat Beda. ya, di pundak sama di kepala tuh kok puyeng banget. Terus akhirnya dipegang badan gue tuh panas banget, berempat tuh. Demam mah. Demam banget. Itu sampai 2 hari gue nggak sekolah. Senin Selasa panas gue naik turun terus gara-gara kejadian itu. Padahal itu pure nggak ada apapun di dapur. Padahal lu di sini kejadiannya tuh lo nggak apa sih kronologinya tuh lo nggak ngeliat ya. Iya. Cuma merasakan. Tapi tiba-tiba keesokan harinya lo tuh ngerasa Langsung. beda gitu tubuh lo, kayak seakan-akan lo tuh Bener-bener ditempel diganggu. gitu atau lo ngerasain ditempel atau enggak? Enggak. Tapi kalau misalkan kayak gitu, gue nggak ngerasa ditempel, tapi nggak tahu kenapa kepala gue sama pundak gue itu berat gitu. Berarti iseng aja gitu. Ya, bisa Bener-bener. jadi. Bisa jadi. Tapi Itu pengalaman. di semua gue ceritain ini ke keluarga gue nggak ada yang percaya, Nggak ada yang percaya. nggak ada satupun yang percaya. Jadi Tapi kayak lu seakan-akan ceritainnya tuh bener-bener kayak lo ngerasa, ih gue nggak halusinasi lo, kayak iya, mungkin bukan nggak percaya sih, cuma pengen nggak apa sih, nggak mendalami gitu, kayak udahlah, udah berlalu gitu. Selagi nggak main fisik, fisik gak sih maksudnya? enggak, enggak dong. Cuma jayo gitu ya. Yang penting kan bisa sembuh. Tapi kalau misalkan kayak begitu berkelanjutan terus itu kayaknya nggak asik ya sih. Iya. Jadi tetap aja itu namanya jatuhnya mengganggu ya. Udah apa ya namanya? Bukan meneror sih jatuhnya. Ya, jadinya iseng aja gitu. Jadinya di aktivitas kita juga terganggu. Yang harusnya berjalannya lancar jadi aduh gue lemes nih hari itu. Kan siapa tahu hari itu bisa jadi hari penting kan kita nggak tahu ya. Kalau misalkan itu di kejadian sama orang lain kan takutnya itu udah fatal ke kehidupannya dia, nanti jadinya ke ekonominya dia. Ini bukan ya apa pengalaman gue, ini pengalaman temen gue cowok ya, temen gue. Nah kan temen gue kan pas hari apa gitu gue lupa, soalnya ini kejadian waktu SD gitu ya kan. Ke sekolah. Iya dong. Temen gue ini kan anak baru ya kan, anak baru. Nah kan ada tuh pas hari apa kan dia nggak masuk nih. Ya. Nah kan dia kan nggak masuk, dia kan minta apa ya, fair apa kayak ada tugas kan, nanya-nanya gitu, ada tugas gak ke temen-temen gue. Nah kan dia kan deket sama temen gue yang cewek nih. Nah kan dia kan rumahnya tuh pas malam Isa atau enggak maghrib gitu gue lupa. Kita udah gelap lah gitu ya langit. Iya benar. Kan dia kan ya di situ lah kayak ngerjain tugas kayak gitu kan. Nah kan pas dia pulang kan malam kan ya, kan di rumahnya itu kan kompleks kayak gang kan, Perumahan lah. nggak ada lampu itu kayak gelap gitu kan. Nah terus dia kan balik nih, udah balik gitu Sampai lah di rumahnya kan. enggak, masih di rumahnya kan. Pas dia tutup pintu tuh kayak dia pas balik badan kan pintu, pas balik badan itu pas pengen keluar kan, Iya. itu tuh kayak ada yang ngotak-ngotak pintunya. Berapa kali tuh? Nggak tahu, pokoknya ada yang ngotak-ngotak pintunya. Berulang kali gitu, jadi nggak sekali. Iya, terus pas dia nengok badan tuh nggak ada orang. Udah nih, dia udah nengok belakang. Iya, ada nengok belakang tuh dia nggak ada. Mastiin kan? Iya, Tapi ini yang ngepak. Ya kan cowok. Ya kan terus dia kan Tapi ini di rumahnya dia kan? bukan di rumah temen dia. Yang si cewek tadi. Iya, itu yang horor itu namanya. Tapi dia sendiri. Dia sendiri di situ. Sendiri. Oh, dia di situ sendiri. Kan habis itu perform. Bukan perform apa? Dia menanyakan tugas karena kan dia kemarin itu nggak masuk selama 2 hari ya. Oh, nah dia datang ke rumah si yang Ya untuk menanyakan tugas-tugas tugas itu kan. Oh. Nah, terus kan pas itu kan ya pokoknya pas nengok itu kan dia nggak ada. Terus pas dia jalan lagi tuh ada suara lagi, bukan ketokan lagi, tapi ada yang lemparin batu.
2 kali gitu. Lempar ke arah dia atau ke arah pintu atau Kayak ada yang orang lempar batu gitu, nggak tahu di mana kan ada dia. kayak ada yang lempar gitu, tapi nggak ke arah pintu, nggak ke arah dia juga. Dia nggak tahu Kalau semak-semak mungkin ya. Nah, terus dia kan kayak takutan kan, udah dia lihat lagi terus dia juga ada gitu kan. Akhirnya kan dia kabur. Udah, dia kan karena takutan ya kan. Dia kan kayak perasaan gue tuh kayak enak banget gitu kan. Nih gue tengok jadi- nggak ada, gue tengok nggak ada, itu apa? Akhirnya dia lari kabur gitu. Dia lari set gitu. Udah sesimpel itu. Singkat dan dia. Iya. Oke, makasih loh ceritanya. Ya, makasih Banyak banyak emang bagus jadinya dia tuh nggak apa ditampakkan ya, jadi kayak nggak Gak sampai dia masih ngeliat- mending kan ngeliat gitu. daripada ditampakin pingsan. Bener sih, iya benar. Jadi nolongin sama karena itu ditampakin. keadaannya sendiri sih. Jadi puji Tuhan aja dia nggak ditampakin, jadi dia nggak trauma, nggak bisa aja bisa aja gitu bikin dia demam kayak Naila. Dia nggak sabar. Oke, kasih ceritanya. Oke, selanjutnya saya pengalaman horor yang ada. Apa tuh? Kalau Tanya, kita tanya boleh dong, tahu. itu pengalaman siapa ya gitu? iya itu pengalaman lo sendiri, temen lo atau Ada. keluarga lo gitu. Kalau dari gue sih, kalau dari pengalaman yang tadi diberikan ini itu pengalaman gue sendiri pure. Tapi kejadiannya itu enggak waktu gue sekolah, enggak. Ya, terus Sampai anjir, jangan pas gue freak banget anjir, jangan gitu dong, kayak bikin dong suasananya lancar. Oke, soalnya Skip ya. gampang ketawa, susah kita juga gitu. Enggak, gak usah serius-serius. Intinya lo tuh nyimak cerita gue, terus tanya gitu kejadian-kejadian yang pengen dipastiin di videonya. Kayak biar jalannya tuh lancar gitu. tadi apa lagi apa? Ulang ya. Kalau dari cerita gue sendiri tuh gue pengen ceritain dan pengalaman gue. Biar. Nah pengalaman ini tuh kejadiannya tuh waktu gue umur sekitar TK lah, pokoknya TK itu umur berapa ya? Umur 5, 4 gitu lah ya. Atau 6 Itu PAUD. Ya udah kan 5. Tapi ini menurut gue itu gue udah umur berapa ya? Berarti Jadi umur ada berapa? temannya. Ya. Pokoknya tuh masih kecil, tapi nggak kecil banget, tapi kecil. Oke kecil. Terus, nah di situ tuh malam, ceritanya. Coba. Astaga, bes. Fokus. Fokus. Nah, jadi tuh posisinya tuh malam di kamar gue, kan gue waktu itu waktu kecil ya, posisinya tuh waktu kecil gue tidur sama keluarga gue tuh bareng gitu, kayak karena masih kecil sama orang tua gue sama adik gue sama kakak-kakak gue gitu, jadi di satu kasur yang sama. Nah, di satu kamar itu tidurlah kita di situ, tapi di sini keadaannya mak gue itu belum pulang, sama gue ya kan. Karena mak gue belum pulang, kan gue tuh masih kecil ya. Jadi gue tuh di lantai atas, rumah gue kan ada 2 lantai, rumah nenek gue sih. Nah di lantai atasnya itu kita tidur. Pas udah malam itu emang kebiasaan gue ya, waktu dari kecil tuh gue susah banget tidur gitu. Nah karena susah tidur itu gue niat lah pengen turun ke lantai 1. Kalau bapak gue kan di bawah kerja, dikira bapak gue mungkin gue udah tidur semua gitu. Tapi emang gue udah tidur semua, gue doang yang masih bangun gitu. Kan emang kebiasaan gue. Emang kayak susah tidur gitu. Nah, insomnia gitu. Tapi masa anak kecil insomnia? Jadi karena mungkin karena lu kebanyakan tidur siang. Oh atau- iya, mungkin aja. Kan anak kecil ya. Iya. Jadi kebanyakan udah tidurnya di siang hari gitu. Jadi malam harinya tuh dia Jadi aktif. susah. Iya. Justru aktif, nggak tidur. Bukan istirahat, mau bocil. Iya. Terus lanjut tuh gue pengen turun. Tapi sebelum gue turun, kan kasur gue tuh pakai kelambu ya. Tau kelambu kan yang nutupin kasur gitu. Nah, gue buka kelambu terus tiba-tiba aku cucuk di luar pintu kamar gue. Ini kan kamar gue nih. Ada pintunya tuh. Ada yang greg-greg gini tuh loh, kayak kuncinya Ada tuh yang di pengen kunci. ngebuka. Enggak, kunci. Jadi kayak itu dari luar itu ada ceklek-ceklekan kunci kan. Oh iya. Tapi itu ada gembok gitu. Tapi gemboknya lagi nggak ada. Jadi ceklek-ceklekannya doang. Nah terus pas gue perhatiin kok ada yang ceklek-ceklek, padahal di situ anak kecil tuh cuma ada 4 orang anak-anak, dan itu tuh
cuman abang gue, kakak gue sama adik gue, sedangkan mereka semua udah tidur dong. Jadi gue doang di situ yang masih sadar gitu loh, masih ya bangun gitu ya. Jadi gue doang, dan itu posisinya di dalam kan, bukan di luar. Sedangkan di luar itu gue taunya cuma bapak gue doang, karena mak gue lagi nggak ada di rumah nih posisinya. Oke, dan di situ ada caklek-caklek, terus gue pengen apa sih? Gue pengen buka pintu, udah buka pintu, ada yang pas caklek-caklek itu ada suara anak kecil juga, lari, ketawa-ketawa, gitu kan. Padahal kan udah gue jelasin. Posisi lo padahal Di kamar, semua tuh anak udah pada tidur. Iya, semua anak kecil tuh udah pada tidur. Paling yang anak kecil yang dewasa lumayan gede itu SD lah ya, yang udah paham itu tuh, yang udah paham kunci-kunci gitu loh. Itu tuh abang gue juga udah tidur di kamar gitu kan. Kayak posisinya tuh semua di dalam kamar. Di luar tuh cuman apa ya, ruang tamu gitu loh. Ruang tamu kan lantai ya. Jadi naik dari tangga tuh ruang tamu, posisinya langsung ke kamar gue gitu. Nah, lu bayangin aja di luar kamar anak kecil lari, ceklek-ceklek pintu, kunci pintu lah, ceklek-ceklek. Gue nggak tahu dong kalau itu dikunci. Pas gue pengen nih udah buka lampu nih, udah jalan ATW keluar, kan dia kaget dari shock itu, yang shock ada suara gituan kan. Gue keluar, pas gue buka, gue tarik pintunya nggak bisa. Gue nangis lah di situ. Iya, gue nangis langsung, kayak gue ngiranya mak gue ngerjain gue gitu, biar apa sih, biar jangan keluar lah nih anak, karena mak gue juga tahu gitu, gue suka turun. Jadi kayak udah biar jangan nih anak keluar, gue bikin aja mungkin. Gue mikirnya gitu. Pas udah gue begini kan, apa sih kunci, apa sih pintu gagang pintu, gagang pintunya tuh gue ini kan gitu, kayak gue dobrak lah gitu dari luar, masih nggak kebuka juga kan. Tapi akhirnya bapak gue yang datang, kucuk, terus pas dibuka truk, bapak gue dibuka, tanya lah ke gue, kamu kenapa, kok nangis, kok pintunya digini-giniin. Terus gue bilang apa gue, itu tadi ada yang lari, ada yang kunci pintu. Gue bilang itu anak kecil. Padahal aku pengen turun. Sepantaran lu apa? Gak ngeliat, gue gak ngeliat kan di luar Ada suaranya. gue cuman kayak ngedenger ada suara anak kecil lari, ya kan. Itu bener-bener jelas anak kecil cowok, suaranya cowok, suara anak kecil cowok gitu, kayak ketawa-ketawa hehehe kayak gitu-gitu kan, sambil ngekunciin. Dan jadi gue tuh nggak ngeliat gitu loh, nggak ngeliat karena kan gue di dalam kamar dan itu posisinya di luar kamar gitu. Jadi sih ya, terus pas dibuka ditanya lah bapak gue begitu, gue bilang itu tadi ada yang dobrak apa sih, pintu, ngunci pintu kayaknya. Gue bilang itu ke bapak gue. Terus bapak gue bilang nggak ada kok, kan di sini nggak ada siapa-siapa gitu, ini bapak aja baru selesai mandi. Dan di situ gue ngeliatnya juga bapak gue rambutnya basah, kan berarti habis dari kamar mandi gitu ya. Terus jauh banget dari kamar mandi bawah ke atas, nggak bakal mungkin ya ke lantai 2 gitu, dari lantai 1 ke lantai 2. Gue kayak udah tuh besoknya gue ceritain lah ke emak gue kan, ke semua keluarga gue, karena di situ gue masih kecil mungkin ya, jadi gak ada yang percaya. Tapi Gue kayak berhalusinasi. iya, tapi karena bapak gue emang anak orang kampung ya, bukan maksudnya dia dari orang kampung gitu ya. Kan di kampung itu kan Medan. Jawa malu, maaf ya. Flores. Jadi bapak gue itu kan anak kampung, jadi dia anak wartawan kan, jadi dia tahu gitu loh kalau misalkan kayak gitu ada, cuman gak usah kita publis kata gitu. Jadi kita nggak usah kasih Kalau misalnya space dia untuk tidak mereka. mengganggu ya, Iya. kita nggak usah. Tapi jatuhnya mengganggu sih di gue. Mungkin di Ya mungkin si makhluk ini nggak mau gue turun gitu ya, atau gimana? sorry nih ya, gue potong. Mungkin si anak kecil itunya nganggep lo anak kecil dan temennya dia, makanya dia kayak mungkin mau ngajak lo main. Ya mungkin Kalau misalkan kan kalau kita lihat lo kan masih kecil, sedangkan si makhluk itunya juga masih kecil. Iya. Mungkin dia juga anggap lo Dikira kayak gue teman. sepantaran. Sepantaran dia kayak pengen Dijailin ngajak lah, main. Kayak dia Agak- anak kecil pada umumnya kalau main gimana sih gitu kan. agak creepy juga tapi Iya. ya untuk mainnya. Tapi ini benar-benar jadi pengalaman hidup gue, pengalaman atau kisah horor gue yang benar-benar nyata gitu. Selebihnya tuh ada lagi satu kisah horor yang menurut gue tuh gue ada halusinasi, tapi ini benar nyata tapi kayak halusinasi tapi nyata
Jadi waktu itu gue ke sekitar kelas 4 atau 5 SD gitu ya. Jadi di kelas gue itu dibagi dua gitu, ada kelas 1, kelas 2 gitu, tapi ini kelas 4. Jadi dibagi kayak dua. A, B, C ya. Nah kelas gue ini dapet lah di pojokan gitu, di pojokan. Tapi di pojokannya itu kebetulan di apa sih? Gentengnya apa? Tripleknya, triplek atas di gitu atas loh. genteng triplek Yang itu. tiang genteng. Oh Iya, tapi itu bentuknya triplek bukan Sampai warna putih ya. Iya, warna putih. Nah, terus ada bolongannya gitu di depan pintunya pas yang pas. Jadi kan ini kan jadi tripleknya tuh ya satu kelas itu kan misalnya ada satu kotak, satu lantai gitu, satu apa sih? Satu petak buat kelas gitu itu gede. Iya, satu space ya. Terus dibagi dua gitu, jadi kelas ya kan. Nah, kebetulan kelas gue dapet di 4 ujung. Nah, terus di 4 ujung ini, tengah-tengahnya ini kan udah dibagi dua nih. Nah, tengahnya ini jadi pintu. Di atas pintunya ini di bagian kelas gue itu atapnya bolong. Yang itu bolongnya tuh bolong kotak kecil gitu loh, persegi. Jadi kayak si bentuk Iya, persegi dan gelap gitu. Jadinya kan, karena kan ketutup sebelumnya. Nah, di situ kan karena dulu tuh di kelas gue tuh duduknya berkelompok ya, misalkan kayak kelompok mangga, kelompok anggur kayak gitu kan. Iya. Nah gue kebetulan dapat kelompok yang di ujung gitu loh. Nah paling pojok. ya gue kelompok mangga waktu itu. Bukan pojok sih, tapi ngadepnya tuh ke dia, ke si triplek itu, si triplek bolong itu. Nah Berarti lu madepnya ke belakang. madam enggak, jadi tripleknya di sini. Lo Nah ini kan guru nih, ini kan ini duduk guru nih, ini duduk bangku guru di sini. Nah ini tripleknya, ini triplek bolongnya, pintunya, pintu kelas. Nah ini gue ngadep ke sini. Oh iya. Tripleknya di sini. Nah jadi kan bisa tuh gue ngadep kan. Gue nggak tahu lagi ada apa tuh karena waktu itu gue ngerasa ada yang goyang-goyangin kaki gitu loh kayak di kolam renang. Oh iya Goyang-goyangin iya. kaki kayak gitu. Terus gue ngerasa kalau kok ada kaki di situ, kayak kaki gitu samar-samar gelap gitu, kaki hitam. Lu samperin. Gak gue samperin, gue cuma kayak ngeliatin, ngeliatin doang, biar ngeliatin apaan sih tuh kok kayak ada goyang-goyang gitu. Mata gue, maksud gue, menurut gue, penglihatan gue sih kayak gitu ya. Terus pas gue lihat lebih dalam lagi, lebih detail, kok tiba-tiba muncul nih ada merah-merah gitu, kayak kaki terus ada merah-merah gitu, Kayak kain. kayak kain merah, kayak di bolongan itu panjang gitu ya. Terus udah nih pas gue makin lihat di atasnya itu mukanya tuh hitam semua gitu, rambutnya panjang, rambut terus keriting panjang gitu kan. Terus gue dari situ nyimpulin kayaknya mungkin itu Mbak Kun ya, Mbak Kun Bakun merah ya berarti ya. merah. Cuman emang dia tuh nggak ganggu, dia nggak ganggu, cuma menurut gue tuh gue bingung gitu, gue halusinasi atau enggak nih. Tapi kok kalau halusinasi kayak kelihatannya nyata gitu. Tapi udah setelah Kalau lu apa? Tapi itu lu Halusinasi. sendiri yang ngeliat, temen-temen lu nggak ada yang ngeliat. gue nggak nanya sih kalau itu waktu itu, soalnya tuh bener-bener gue shock kayak ini beneran atau enggak. Soalnya kok karena gue rasanya dulu tuh gue bukan Nggak orang bisa yang ngeliat gitu ya. kan. Bukan, gue nggak sensitif juga, cuma emang kalau untuk merasakan gue bisa lah gitu kak gitu, tapi gue nggak yang bisa lihat gitu, bukan indigo, karena emang dari keluarga gue nggak ada DNA-nya, nggak ada yang bisa ngeliat gitu sih. Kalau dari pengalaman gue mungkin moralnya ya fokus dalam pelajaran, jangan fokus ke hal lain. Mungkin karena di situ waktu itu kan mungkin gara-gara kan waktu itu pas banget tuh lagi kayak kerja kelompok gitu. Nah gue nggak fokus mungkin, nah ngeliat ke arah si tembok itu, tembok yang belum Ya lagi ngelamun kali ya. lagi ngelamun, biasa kan kecil gitu kan. Udah. Kalau dari cerita horor lu tadi pesan moralnya apa ya kira-kira? Mungkin yang bisa diambil, jangan di satu ruangan sendirian. Ya jangan. Kalaupun mau sendirian, Kalau lu lagi galau, kalau lu jangan ngelamun sama sedih dia. apapun itu, usahain lu jangan sendirian, jangan menyendiri. Ya pertama jangan menyendiri. Makhluk itu bisa aja menghasut diri kita itu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kan maksudnya nih kalau menyendiri tuh lebih tepatnya kan pikiran kita bisa jadi kosong. Iya. Nah, di saat pikiran kita kosong itu jadinya makhluk itu Kita lebih tuh gampang kayak gitu lebih menguasai masuk. pikiran kita gitu. Iya, jadi Bukan kayak- masuk sih, lebih ke menguasai gitu. Jadi dia mengambil alih gitu. Nah, bisa aja dari
dari peralihan itu jadi dia kayak melakukan hal-hal ya, yang pikiran tidak kita diinginkan dikendalikan gitu. Tapi ini dari segi logika aja ya, logis gitu, ilmiahnya. Kalau dari segi iman mungkin kita itu imannya balik lagi ke masing-masing. goncang ya mungkin. Ya, kita balik ke imannya masing-masing ya kan. Mungkin ada yang nggak apa-apa gitu sendiri, tapi dia bisa tahan gitu. Maksudnya kayak dia berani, imannya kuat. ya imannya kuat. Gak usah lah kayak gue nggak perlu gitu di teman-teman ini. Yang penting gue bisa jaga diri, gue bisa kontrol diri gue. Iman gue juga udah kuat. Perdalam iman itu, perdalam ilmu agama. Oke, jadi sekian aja Dari podcast dari kita. Mungkin baiknya diambil, buruknya dibuang. ya. Terima kasih. Bye bye. Thank you for watching.